Ya, baik Kak, terima kasih waktunya. First of all nih, kita mau tahu sejak kapan Mbak Ika suka dan nonton MotoGP dan kenapa alasannya suka MotoGP? Sejak lama sih, sejak tahun 2007, yang pertama disuka itu Casey Stoner. Kenapa suka ya? Karena memang seru. Waktu itu, di zaman itu sih memang belum banyak sih olahraga-olahraga yang bisa ditayangkan di TV. Dan ketika ada MotoGP, seru, ada jagoan nih yang disuka. Oke, lanjut gitu. Oke, oke. Ini kita sekarang bahas tentang current issue ya. Ah, Lagi rame banget berita terkini soal Martin dan Aprilia. Kita tahu ya situasinya Martin nggak bisa balapan, dia cedera, terus akhirnya mau keluar dari Aprilia untuk balapan 2026. Kalau menurut Mbak Ika, sebenarnya siapa sih yang salah dengan kondisi ini? Dan juga kondisinya tuh maksudnya jadi gede sekarang dan orang jadi ngomongin dan itu siapa yang salah dan kenapa gitu. Kalau ngomongin salah dan benar itu kan tergantung perspektif masing-masing. Tapi menurut saya ada dua sisi. Kita bisa melihat dari sisi etika dan juga dari sisi kinerja profesional. Kalau dari sisi etika tentunya Martin salah karena jelas dia sudah menekan kontrak, dia sudah punya perjanjian dengan Aprilia yang sudah disetujui berbulan-bulan yang lalu dan itu kan dilakukan Martin secara sadar untuk tanda tangan kontrak dengan Aprilia. Nah, tetapi dari segi profesional ada pinternya juga Martin karena dia yang memasukkan klausul itu dan masih Muricola, manajer dari Aprilia sendiri, dia kecolongan lah istilahnya dengan klausul yang dikasihkan ke Martin itu dan ternyata klausul itu ya bisa dimanfaatkan juga oleh Martin. Jadi menurut saya ya ada dua sisi. Kalau dari segi etika ya Martin sangat kurang sekali gitu. Karena apa yang dilakukan Aprilia untuk Martin itu juga sudah sangat besar gitu sampai saat ini. Oke, oke. Terus banyak yang bilang juga Ducati itu tahun lalu tega banget sih gitu loh. Maksudnya dia juara dunia meskipun pakai tim satelit ya dan dibuang gitu. Padahal dia punya peluang untuk masukin Martin ke tim factory gitu ya. Kalau menurut Mbak Ika, apakah kondisi sekarang ini akibat dari tahun lalu gitu ya, impact-nya jangka panjang dari Martin yang nggak jadi masuk ke Ducati Factory, atau bahkan mungkin ada orang juga yang bilang ya keputusan Ducati tepat untuk nggak masukin Martin ke Ducati Factory. Kalau menurut Mbak Ika gimana? Menurut saya kalau dari sisi Martinnya, merasa Martin itu agak sedikit impulsif karena secara kualitas waktu di 2022 Enea yang diambil karena alasannya Enea lebih kompetitif dari Martin dan Enea juga secara klasemen dia peringkat 3 gitu kan. Nah dia diambil faktori Ducati, oke itu alasan yang rasional. Nah yang kedua dari Gigi Dalinya sendiri waktu itu bilang kalau Martin bisa kompetitif atau paling nggak jadi kontender juara, dia juga berhak maju ke Factory dan itu juga sudah dibuktikan Martin selama 2 musim berturut-turut. Dia jadi runner up dan dia jadi juara dunia. Jadi menurut saya Martin juga sangat pantas untuk di Factory. Tetapi ketika kita ngomong MotoGP kan ada berbagai faktor kan, ada bisnis juga gitu. Dan kalau kita ngomongin bisnis, kita nggak bisa meremehkan seorang Marc Marquez. Ya dari segi sponsor atau dari segi nilai jual, engagement, exposure, Marquez itu masih nomor satu setelah Valentino Rossi yang sudah pensiun kayak gitu. Jadi ya menurut saya pertimbangan Ducati tentu ada di balik itu semua dan pasti pro kontra juga selalu ada gitu. Jadi keputusan Ducati untuk nggak pakai Martin tepat atau enggak? Kalau melihat hasilnya sekarang dengan segala kontroversi yang dilakukan Martin, menurut saya ya semua orang pasti akan berpikir oh ternyata apa yang dilakukan Ducati itu ada benernya juga gitu. Karena kan kita melihat realitas sekarang ya. Tapi kalau ditanya seandainya Martin berada di Factory, ya aku rasa goalsnya Martin sudah tercapai dan dia ya harus menepati apa yang dia janjikan. Mantap. Eh, ini kita lagi berandai-andai ya. Iya. Andai Martin nggak cedera, kira-kira dia bakalan kompetitif nggak sih musim 2025 ini naik motor Aprilia? Merasa mungkin struggle sedikit karena harus adaptasi. Jadi dilihat saja Bezeki. Bezeki pertama dia struggle, tapi ada beberapa sirkuit yang cocok dengan Aprilia. Contohnya Silverstone itu kan. Dari 2022 Silverstone itu runner up-nya Maverick Vinales. 2023 Alex Espargaro yang menang. Dan 2024 lupa saya 2025 ada Bezeki. Jadi kalau misalkan Aprilia ini di beberapa sirkuit saya percaya kalau mereka bisa kompetitif itu tergantung gimana Jorge Martin itu bisa memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada di Aprilia. Terakhir nih soal Aprilia, Ya. kira-kira kalau memang ya kemungkinan besar lah ya ini Martin pergi gitu ya. Siapa yang gantiin Martin musim 2026? Mungkin ya karena dulu rumornya Massimo Rivalo tuh pengen rider Italia, ya Italiano dua-duanya. Mungkin kalau misalkan Enea Bastianini ini dilanjut dengan KTM, mungkin dia bisa jadi pertimbangan. Itu sih yang sekarang ada di benak saya. Mungkin
beberapa rider KTM lah, karena kan KTM sekarang lagi di situasi yang sulit ya, dan kita belum tahu apakah mereka bisa lanjut atau enggak. Kalaupun misalkan KTM lepas dari MotoGP, mungkin opsi yang paling win-win solution kan, tanpa melanggar kontrak dan segala macam, mereka bisa merekrut rider mantan rider KTM. Mantap. Berarti Enea ya nomor 1 ya. Ya, Oke. Ini sekarang tentang balapan ya. MotoGP itu masuk seri ke-8, nanti balapan di Aragon. Terlepas dari siapapun pembalap yang didukung sama Mbak Ika, kalau Mbak Ika udah ngeduga atau belum? Kira-kira Marquez dan adiknya tahun ini yang bakalan on fire banget ya di ya sepertiga seri awal. Aragon itu sejak lama jadi salah satu situsnya Marc Marquez seperti di Sachsenring. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita kan saya tidak mau berasumsi tanpa data, tapi data mengatakan kalau Aragon ini adalah sirkuitnya Marc Marquez. Jadi menurut saya Marc Marquez punya kans tinggi. Siapapun yang menang di Aragon, termasuk Pecco yang pernah menang di Aragon, dia juga punya kans tinggi. Jadi menurut saya kemungkinan tetap di Ducati Boys yang ada di sana ya. Tapi kalau umpamanya untuk musim ini sendiri, untuk awal-awal musim, Marc Marquez bakalan ada di posisi atas sama Alex tuh udah diduga belum sama Mbak Ika? Selama itu Ducati Boys, kayaknya semua orang sudah menduganya sih. Entah antara Pecco, Marc ataupun Alex, semuanya pasti dari Ducati Boys. Oke. Berarti memang Ducati masih jadi Masih Ducati ya. masih jadi Ducati Cup ya? Iya, masih dari. Oh, Ducati Cup saya nggak bilang. Satu. Oh. Siapa ini? Oke. Berikutnya kita sama-sama tahu 3 balapan terakhir yang tadinya 4 balapan Mark selalu juara di main race, terus habis itu 3 balapan terakhir dia nggak jadi juara, meskipun 2 balapan terakhir dia ada di podium. Dan 2 balapan terakhir tuh bisa dibilang chaos lah ya, ada apa namanya red flag, terus habis itu ada bike swap dan segala macam. Peta di perburuan podium berubah, tapi satu yang nggak berubah, selalu ada Marc Marquez di podium di 2 balapan terakhir. Kira-kira apa sih yang ngebedain Marc Marquez dengan pembalap-pembalap lain? Tentu pengalaman. Marc Marquez pernah melawan ini para king-kingnya MotoGP, ada Valentino Rossi, ada Lorenzo, ada Pedrosa. Tentu kalau kita bicara pengalaman, Marquez kenyang dengan pengalaman. Kalau kita bicara cara menaklukkan sirkuit, Marquez tentu lebih banyak daripada rider sekarang yang ada di grid. Jadi menurutku kita nggak bisa terlepas dari pengalaman dia, pengalaman menguasai motor, pengalaman dia memahami sirkuit. Yang paling utama sih bagi saya memahami sirkuit. Karena sirkuit, kalau kita ngomongin sirkuit, walaupun kita suka dengan sirkuit itu, tapi kita tidak bisa memprediksi cuaca. Nah, semakin dia sering menemukan cuaca-cuaca ekstrim atau misalkan cuaca-cuaca yang tidak ditebak, tentunya dia punya referensi data lebih banyak. Nah, itu yang dipunyai dari Marc Marquez. Dia bisa membaca data dari pertama dia satu timnya sama Pedrosa, sama Lorenzo, dan sampai sekarang sama juara dunia lagi dengan Pecco Bagnaia. Jadi saya rasa variasi datanya dia itu yang membuat dia banyak kompetitif, dan selain itu juga karena skill dan pengalaman dia. Oke. Untuk hal yang ini, kalau ini boleh langsung lihat ke kamera ya. Kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang Mbak Ika katakan? Silakan. Marc Marquez? Yang ini saya bingung. Nggak, Marc Marquez jangan terlalu jago dong, atau Marc Marquez lu jago banget sih, atau apa gitu? Tingkatkan kerja sama tim, ayo bangku Francesco Bagnaia untuk kembali bangkit dan kalian bisa menjadi dream team dan super power di Ducati. Mantap.